Untuk memulai cleaning, silahkan panggil peta SLS yang sudah selesai dilakukan edit, sudah selesai di split feature maupun di merge. Selanjutnya, klik tombol topologi checker, klik tombol tang pada topologi checker panel, pilih layer peta, masukkan rule-nya, must not have duplicate, must not have gaps, kemudian must not have invalid geometry. Masing-masing rule ditambahkan satu-satu. Yang terakhir, must not overlap. Ada 4 rule ya yang dimasukkan untuk di QGIS-nya. Lalu klik tombol centang besar. Nah, kita lihat ini akan muncul error baik itu gaps, overlap, invalid geometry, dan ID duplikat. Ini kita cek ya, masing-masing errornya. Nah, ini biasanya kalau di QGIS itu kita sulit membedakan error yang beneran atau error yang di situ muncul karena bug dari QGIS. Nah, untuk memperbaiki error-error ini, kita akan melakukan cleaning di aplikasi ArcGIS. Jadi, kita tidak melakukan cleaning dengan aplikasi QGIS. Nah, ini kita lihat ya, error-errornya hanya ada di gaps dan overlap, tidak ada di ID duplikat maupun invalid geometry. Kalau ID duplikat itu berarti nanti teman-teman harus memperbaiki dulu sebelum dibawa ke ArcGIS. Jadi kemungkinan ada wilayah yang double, ada ID sub SLS yang double. Bisa jadi karena lupa melakukan perubahan atribut atau karena ada area yang terpotong. Bisa dicek di tabel atributnya. Bisa diurutkan ID sub SLS-nya, dicek apakah ada yang double atau tidak. Kalau ada yang double, maka harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dibawa ke aplikasi ArcGIS. Untuk memulai di ArcGIS, kita siapkan dulu peta GeoJSON-nya, kita ubah menjadi SHP S3 ya. Kita ekspor dulu, kita rubah jadi S3 shapefile. Kemudian bisa kita simpan pada folder proses, kita beri nama sesuai dengan ID kelurahannya, ya. Pastikan save tab-nya adalah S3 shapefile. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Kita bisa mulai dengan blank map. Oke, nah di sini saya selipkan tutorial dalam bentuk teks ya, bisa dibaca di notepad sebelah kiri. Untuk memulai, kita siapkan dulu folder connection-nya. Klik kanan pada folder connection, klik connect to folder, lalu pilih folder di mana tadi teman-teman menyimpan file SHP. Ada di folder proses ya tadi, editing SLS. Oke. Nah, kemudian setelah muncul folder connection-nya, kita bisa klik new, lalu klik file geodatabase dan rename file geodatabase-nya. Bisa di-rename dengan edit underscore ID kelurahannya. Bebas sih namanya, tapi ini kita samakan, jadi depannya edit underscore ID kelurahannya. Selanjutnya pada file geodatabase tadi kita klik kanan, new future dataset, dan kita beri nama clean underscore ID kelurahannya. Next, kita pilih geografi, kemudian kita pilih world, kemudian kita pilih WGS 1984 ya, jangan salah pilih, kemudian next, kita next saja, selanjutnya sampai finish. Nah, selanjutnya klik kanan pada file clean tadi, klik import future class single. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita bisa tarik file SHP-nya ke input feature ya. Ya, ini file SHP yang tadi sudah ada di connecting folder, hasil dari kita ekspor di QGIS tadi ya. Output location-nya kita biarkan saja. Output feature class-nya kita beri nama cleaning underscore ID kelurahan. Ya, nanti akan muncul future class dari kelurahan tersebut. Nah, ini ya sudah tampil peta kelurahannya. Selanjutnya kita akan membangun topologi. Caranya klik kanan pada file clean ID kelurahan tadi, klik new, klik topologi. Kemudian klik next. Ini kita next saja. Nah, ini kita centang. Kita centang, kemudian next. Nah, ini kita masukkan rule-nya ya. Jadi kita masukkan must not overlap, kemudian kita masukkan lagi must not have gaps. Jadi dua rule dulu. Nanti untuk yang invalid geometry dan ID duplikat caranya berbeda lagi. Kemudian klik next dan klik finish.
Nah, ini lalu kita pilih yes aja. Dia akan muncul topologi di bawah file clean. Nah, itu ya yang seperti jaring laba-laba, yaitu akan muncul clean underscore ID kelurahan topologi. Nah, kita kosongkan dulu area tengahnya. Klik new, blank map, oke. Tidak usah di save, no. Ya, kita kosongkan. Lalu kita tarik file topologi tadi, kita tarik ke tengah. Kemudian kita aktifkan editor. Jadi ada tanda segitiga yang ke bawah itu, klik customize. Nah, itu nanti akan muncul toolbar apa saja yang kita akan aktifkan. Pilih toolbar editor, klik close, kemudian kita klik editor, start editing. Nah, ini ada yang lupa, kita belum memasukkan toolbar topologi. Kita klik lagi di customize-nya, kita pilih topologi, dicentang, kemudian close. Nah, ini kita arahkan ke atas ya, biar rapi. Nah, selanjutnya ini ada icon error inspector, bisa kita klik ya. Selanjutnya kita pilih rule must not overlap. Kemudian visible extend only-nya kita uncentang. Kemudian kita search now. Nah, ini ternyata setelah kita search now tidak muncul error apapun. Kita coba cek yang must not have gap dan kita search now. Ternyata muncul satu error, itu pun error garis terluar yang pasti akan dideteksi sebagai gaps. Nah, ini bisa kita kecualikan dengan klik mark as exception. Sehingga terlihat ya bahwa error tadi yang ada di aplikasi QGIS itu merupakan error bug. Sehingga ketika kita bawa ke aplikasi ArcGIS, dia langsung clean tanpa kita melakukan perbaikan. Nah, ini saya akan kasih contoh peta yang banyak errornya supaya kita bisa belajar cara memperbaiki error. Memperbaiki gaps, klik kanan pada gap, zoom to feature. Lalu klik kanan lagi dan create feature. Nah, dia akan menghasilkan feature untuk mengisi kekosongan yang bolong tadi. Nah, kemudian kita pilih tanda select dan kita pilih area yang akan dilakukan merge ya. Kita pilih dengan tombol shift ya, dua area. Kita pilih feature yang baru tadi akan digabungkan dengan area kiri atau area kanan. Kemudian kita klik editor dan kita klik merge. Ya, kita pilih akan digabungkan dengan yang mana, kita pilih yang besar. Kemudian klik OK. Kita lakukan juga untuk error selanjutnya, klik kanan zoom to. Nah, ini area terluar kita bisa kecualikan dengan klik kanan mark exception. Untuk gaps lainnya kita bisa cek zoom to. Nah, ini sama ya, nanti diklik kanan, kita create feature, lalu kita pilih mau digabungkan dengan yang mana sambil tekan tombol shift ya, kita pilih dua area. Kita klik editor dan kita klik merge, pilih area yang induknya yang besar, oke. Ya, begitu selanjutnya untuk memperbaiki error gaps. Nah, kemudian ketika ada wilayah yang di situ sangat kecil, kita tidak bisa select feature-nya. Kita klik kanan dulu, create feature, lalu kita pilih areanya. Ya, kita bisa memanfaatkan icon yang muncul yang warna biru. Ini kita bisa memilih area yang kecil itu. Kita klik juga area sebelahnya, mau digabungkan dengan yang mana, sambil menekan tombol shift, lalu klik editor, merge, kita gabung dengan induknya, kemudian OK. Begitu seterusnya sampai error gaps-nya habis. Nah, kemudian kita akan beralih ke error overlap. Kita pilih must not overlap dan search now. Ya, untuk memperbaikinya kita klik kanan, zoom to. Nah, ini ya akan tersorot area yang overlap, tumpang tindih. Lalu klik kanan lagi, klik merge. Nah, setelah itu kita pilih akan di merge dengan kanan atau kiri. Oke. Seperti itu untuk menyelesaikan semua overlap. Klik kanan zoom to, klik kanan merge. Pilih akan di merge dengan kanan atau kiri, lalu OK. Begitu seterusnya sampai error overlap-nya habis. Nah, kita kembali ke peta kelurahan yang awal tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap perbaikan invalid geometri. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah ada invalid geometri. Kita search aja, cek geometri. Nah, ini kita klik ya, lalu kita masukkan peta cleaning tadi yang sudah di cleaning, kita masukkan. Nah, sebelumnya kita pilih dulu output tabelnya, kita kasih nama cek geometri. Kita save, lalu klik OK.
nanti akan muncul tabel cek geometri, bisa kita lihat, kita open. Kalau di situ ada invalid geometrik, maka akan muncul sejumlah area yang invalid. Karena kosong berarti tidak ada invalid geometri. Nah, ketika ada invalid geometri, maka kita akan melanjutkan dengan repair geometri. Kita search repair geometri, kita klik, lalu kita masukkan kembali feature cleaning tadi. Pastikan delete feature-nya tercentang, lalu klik OK. Dan dia akan otomatis melakukan cleaning atau perbaikan pada invalid geometri. Setelah selesai, kita akan melanjutkan ke tahap cek ID duplikat. Klik kanan pada layer peta cleaning, open atribut tabel, kita blok kolom ID sub SLS-nya, kemudian kita klik kanan summarize. Pada specify output tabel, kita klik dan kita kasih nama cek ID duplikat atau cek duplikat. Kemudian save as type-nya kita rubah menjadi dbase table, kemudian klik save dan OK. Klik yes, nanti dia akan muncul tabel baru lagi yang bernama cek duplikat. Kita open dan kita lihat ada berapa ID sub SLS-nya pada kolom terakhir. Kalau ada angka lebih daripada 1, berarti ada ID yang double. Ini karena jumlahnya sudah 1 semua, berarti tidak ada ID duplikat. Jika masih terdapat ada yang double, maka harus diperbaiki kembali di QGIS. Entah itu ada penamaan atribut yang belum diperbaiki atau masih ada yang terpotong areanya. Sampai tahap ini proses cleaning sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan gaps, overlaps, repair geometri, dan ID duplikat. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor peta yang sudah di cleaning ini. Klik kanan pada layer peta cleaning, pilih data, ekspor data, kemudian kita pilih output saving datanya, pilih pada folder proses yang ada di bawah folder connection, kemudian filenya kita beri nama clean_id kelurahan ya, save as tab-nya shapefile atau kita ganti saja argis_id kelurahan. Kemudian kita klik save dan OK. Ini ya, nanti kita akan bawa lagi file hasil ekspor ArcGIS ini, kita bawa lagi ke QGIS untuk diekspor kembali ke file GeoJSON. Selanjutnya kita buka aplikasi QGIS ya, ini masih di project yang tadi. Nah, ini kan masih ada error-error hasil kita topologi di awal. Meskipun layernya sudah kita nonaktifkan, tapi bugnya ini masih ada. Nah, supaya nanti tidak berpengaruh pada hasil cek topologi finalnya, nah ini kita close saja. Kita buka lagi QGIS yang baru ya, dari empty project ya, jadi project kosongan lagi. Kemudian kita tarik file yang dari ArcGIS tadi ya, ada di folder proses. Kita tarik argis_id kelurahan. Nah, untuk memastikan kita cek kembali topologinya ya. Kita masukkan layernya, must not have duplicates, must not have gaps, kemudian must not have invalid geometries, dan yang terakhir must not overlap ya. Jadi ini kita panggil lagi, kita running, kita cek untuk terakhir. Nah, sudah nggak ada ya, sudah hilang. Jadi sudah dibawa ke ArcGIS, sudah clean, error bugnya juga sudah hilang. Nah, finalnya kita akan ekspor ke tipe GeoJSON ya. Kita rubah formatnya jadi GeoJSON. Kemudian kita letakkan di folder output ya, pilih peta digital SLS ya, folder yang pertama ya, di folder output, folder pertama, nanti namanya jadi final_id kelurahan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil final dari peta yang sudah dilakukan digitasi dan dilakukan cleaning. Ini nanti yang akan dikumpulkan. Lakukan untuk semua file kelurahan.